anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Teacher Evelyn berharap kamu semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Kembali lagi bersama Teacher Evelyn untuk belajar tematik kelas 2 SD, tema 8 pembelajaran kita hari ini, subtema 1 pembelajaran 4. Anak-anak Teacher Evelyn sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, tentunya before we start our lesson today, let us pray. Let's pray. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for your blessing in our life. We thank you for everything that you have done. We thank you for your protection. We thank you for all your blessing. And now, we want to start our lesson today. Please stay in our heart. Please bless us today so that we can understand our lesson today and we can do our exercise well. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Everybody say, Amen. Anak-anak, hari ini Teacher Evelyn berharap bahwa kamu sudah mempersiapkan segala kebutuhan yang kamu perlukan. Apa saja yang kamu perlukan untuk belajar? Tentunya bukumu, alat-alat tulismu. Sudah siap? Sudah. Oke, kita mulai pembelajaran kita ya, anak-anak. Pembelajaran kita hari ini diambil dari buku tematikmu, halaman 15 sampai dengan halaman 18. Hari ini kita akan belajar tentang tanda titik pada kalimat. Pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai tanda titik loh. Siapa yang masih ingat? Ya, tentunya kamu masih ingat. Teacher yakin apalagi anak-anak matrik, anak-anak hebat semua, pasti masih ingat pembelajaran kita. Nah, pembelajaran kita yang kedua adalah siapa yang bisa? Kamu benar semuanya. Pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar menuliskan penunjuk waktu sesuai gambar jam. Ini kita sudah mengulang lagi loh mengenai pembelajaran jam. Sebelumnya kita sudah pernah bahas kan? Apakah kamu masih ingat? Iya, kamu jawab ya. Rianti bilang, iya teacher masih ingat. Oke, kita lanjut yuk. Anak-anak kelas 2, khususnya anak matri yang teacher sayang, hari ini kita akan mulai dengan ayo membaca. Sudah siap untuk membaca? Dibuka bukunya halaman 15. Kita membaca sama-sama yuk. Kamu ikuti teacher Evelyn membaca dengan suara nyaring dan lantang. Kita baca sama-sama. Pada sore hari, Nina, ayah, ibu, dan Adi berkumpul di teras rumah. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 5 sore. Mereka menikmati suasana sore. Hujan baru saja reda dan udara terasa sejuk. Matahari juga sebentar lagi akan terbenam. Nina dan Adi bermain di halaman rumah. Ibu meminta Nina dan Adi menggunakan alas kaki. Ibu juga berpesan kepada mereka untuk berhati-hati. Halaman rumah menjadi becek setelah turun hujan. Ibu tidak ingin Nina dan Adi terpeleset dan jatuh. Nina dan Adi menuruti nasihat ibu. Nina dan Adi mematuhi aturan menjaga keselamatan di rumah. Nah, teman-teman, setelah kita membaca teks, kita boleh belajar kalau kamu bermain di luar rumah, jangan lupa memakai sandal ya. Wow, Rianti dan Giselle. Ini pertanyaannya, di manakah kita menuliskan tanda titik dalam kalimat? Ya, dari cerita atau teks yang kita baca barusan, kita menemukan beberapa titik dalam kalimat itu. Tapi bagaimana penggunaannya ya? Nih, Teacher Evelyn jelaskan untuk kamu. Tanda titik digunakan di akhir kalimat berita, kalimat yang berisi informasi. Contohnya, teacher ambil dari teks yang kita baca tadi. Nina dan Adi menuruti nasihat ibu. Dimulai dengan huruf kapital. Kalimat dimulai dengan huruf kapital
dan setiap nama orang dituliskan dengan huruf pertama huruf besar dan diakhiri dengan tanda titik. Nah, jadi sudah jelas kan teman-teman, anak-anak semuanya? Tanda titik kita gunakan di akhir kalimat berita. Bisa ya? Kita lanjut lagi pembelajaran kita yuk. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk ayo menulis. Kita dapat menulis kalimat berdasarkan gambar loh. Di dalam buku kita di halaman 16 ada beberapa gambar dan kita dapat menuliskan kalimat berdasarkan gambar tersebut. Kita diskusikan kalimat yang tepat pada gambar di bukumu. Gambar yang pertama, siapa yang bisa menentukan kalimatnya? Oke. Nina dan Adi sedang bermain di halaman. Gambar yang kedua, siapa yang bisa? Coba lihat apa yang mereka lakukan pada gambar tersebut. Oke, ini kamu jawab sendiri ya. Coba semuanya menjawab pakai suara. Berdasarkan gambar, kamu diharapkan dapat menuliskan kalimat. Bisa ya anak-anak? Kita lanjut lagi. Nina tidur malam dengan teratur. Nina tidur jam 9 malam. Bagaimana dengan anak-anak di rumah? Apakah kamu tidur dengan teratur? Kalau Teacher Evelyn selalu tidur jam 10 malam. Bagaimana dengan kamu? Nih ada Leticia teman kamu yang bertanya. Kita baca pertanyaannya ya. Masih ingatkah kamu membaca jam teman Maktri? Oke. Anak Maktri nih, temanmu Leticia bertanya, apakah kamu masih ingat cara membaca jam? Tentunya. Hari ini kita akan belajar cara menentukan jam. Pertama sekali kita gambarkan jamnya. Kita akan menuliskan atau membaca jam 9. Kamu tentukan jarum pendek ke nomor 9. Nah, ini namanya jarum pendek atau menyatakan jam. Setelah itu kamu tentukan jarum panjang, ini namanya menentukan menit. Jarum panjang menentukan menit. Selanjutnya, ini adalah jarum detik. Sudah bisakah anak-anak menentukan jam di rumah? Sudah ya? Nah, kalau kamu sudah bisa, kita jawab pertanyaan teman kita. Nih, ada Natasha yang mau bertanya. Teman-teman Maktri, pukul berapakah kamu tidur dan bangun pagi? Untuk menjawab pertanyaan teman kita Natasha, lengkapi gambar jam di buku tematikmu halaman 17. Oke? Itu saja pembelajaran kita hari ini. Kerjakan ayo berlatihmu di halaman 18. Terima kasih.